pariwisata berkualitas dan berkelanjutan itu salah satu prasyaratnya adalah penanganan sampah yang betul-betul penuh dengan totalitas. Jadi kami akan menerapkan aspek sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability jika setiap fasilitas pariwisata dan ekonomi kreatif itu memiliki pengelolaan sampah yang baik. Terutama juga Mbak Novi adalah dari segi bagaimana destinasi-destinasi wisata itu bisa menangani sampah. Saya baru saja kembali dari Sumba yang sangat indah, tapi juga banyak pertanyaan mengenai pengelolaan sampah. Oleh karena itu kami memanggil seluruh startup, anak-anak muda yang hebat-hebat, mari bergabung bersama pemerintah di dalam ekosistem penyediaan pengelolaan sampah yang baik, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan pengelolaan sampah yang juga bisa ramah terhadap lingkungan. Jadi itu komitmen kami, dan kita akan pastikan untuk sampah-sampah di destinasi wisata termasuk Bali ini akan mendapat perhatian khusus. Untuk Pak Cok, kalau masih ada ini tentang Sarah Walsh yang saat snorkeling di Nusa Penida itu sampah plastik, mungkin ada tanggapannya. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Mas Menteri. Betul apa yang menjadi pertanyaan tadi memang itu akibat ada dua musim, Pak. Ada akibat arus laut dan akibat musim hujan, Mas Menteri. Arus laut itu bisa membawa dampak terhadap terbawanya sampah ke tempat lain, termasuk pantai-pantai di sekitar Bali, Pak. Sampah ini bisa berasal dari sungai di daerah lain, termasuk Indonesia, dan sampailah di pantai kita, Pak. Dan juga ini berasal di mana-mana yang sulit memang dicegah. Berikut juga akibat musim hujan. Jadi jika terjadi musim hujan, maka sampah yang ada di Bali terbawa ke laut, Mas. Nah, kami di Bali, pemerintah provinsi Bali sudah memiliki peraturan gubernur, dan ada dua, Pak. Ada peraturan gubernur nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. Hal ini sudah mampu meminimalisir sampah plastik yang ada di Bali. Khususnya kami sudah untuk pasar modern sudah kami sudah tidak ada lagi menggunakan sampah plastik. Sedangkan pasar tradisional PR bagi kami belum optimal, kami bisa kami monitoring. Berikut juga ada Pergub 247 tentang tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Hal ini juga mencegah terjadinya penyebaran sampah di tempat-tempat yang tidak diinginkan karena sampah sudah dikelola dari sumber. Jadi yang kita sudah kelola sekarang ini adalah desaku bersih tanpa mengotori desa yang lain. Izin Mas Menteri, kami di hotel-hotel kami sudah melakukan kurasi kepada baru sekarang hotel bintang 3, 4, 5. Salah satunya adalah bagaimana komitmennya untuk mengelola sampah berbasis sumber melalui sumbernya adalah dari kamar, Pak. Kamar itu sudah dipisahkan antara organik dan organik. Mungkin demikian Mas Menteri yang kami sampaikan. Terima kasih, Mas.